Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua cahaya sempurna di hari kiamat nanti. Cahaya yang sempurna pertama adalah cahaya yang sempurna dari orang-orang yang selalu keluar berjalan dari rumahnya menuju masjid-masjid untuk sholat subuh. Cahaya yang kedua adalah cahaya orang-orang yang selalu merutinkan membaca Quran. Ini di hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Cahaya sempurna inilah yang kemudian kita cari. Dari mana cahaya itu, Ustaz? Dari Allah. Ya. Amalannya dua. Adapun cahaya yang akan keluar di setiap anggota tubuh kita yang kena air wudhu, itu bercahayanya nanti di mana? Nanti bercahayanya di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian. Disitulah Nabi mengenal mana umatnya dari sekian banyak umat. Kata Nabi SAW, muhajjalina min athari wudhu. Saya mengenal umat saya di padang mahsyar itu dari bekas-bekas air wudhu mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tiga paling tidak cahaya ini. Dua cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna yang pertama bagi orang-orang yang selalu sholat subuh di masjid. Di masjid Pak, kalau di rumah tidak. Ya, karena hadisnya basyiril masya'ina fil dhalam. Sampaikan kabar gembira untuk orang yang keluar di tengah kegelapan subuh, berjalan kaki menuju ke masjid. Ya, artinya mereka keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Nah, orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ya. Quran ini cahaya Bapak Ibu sekalian. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jangan Pak, ada satu hari ya, Anda tidak baca Quran, rugi Bapak Ibu sekalian. Anda yang rugi. Karena ketika Anda tidak mengaji, ketika Anda tidak membaca Al-Quran, Anda kehilangan cahaya itu di hari kiamat. Ya. Maka ada ayat dalam Al-Quran, ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang nanti putih sekali, cahaya wajahnya. Ya. Hari itu dia bercahaya. Dengan apa cahaya itu Bapak Ibu sekalian? Dengan Al-Quran. Wa taswaddu wujuh. Ada orang yang hitam sekali mukanya. Dengan apa? Karena dia jarang baca Quran. Ya. Jadi cahaya inilah yang kita ingin kejar. Pak, kalau tidak dipaksa itu Quran, tidak akan pernah dibaca. Sibuk semua. Ya, apalagi kalau dia anggota DPR ini. Ya. Kemarin pas ada pergi. Oh pergi nih. Itu aku bilang dia nggak ikut kajian. Capek kita capek. Pelantikan terus. Dia tahu hari pelantikan tahu hari. Tanggal 24 tahu hari. Tidak pagi Pak. Jangan gara-gara dia anggota DPR orang Pak. Menteri saja diceramah ya kalau anggota DPR ya. Ya, harus tetap dengar ceramah. Ya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya, ini CS ku ini sekarang yang jadi Menkumham. Ya. Pak Aktas Supratman Aktas ini dulu saya di Sulawesi keliling sama dia. Ya, tori-tori, ya apa itu, pokoknya Sulawesi Tengah lah. Waktu dia maju jadi DPR RI. Ya. Dia waktu jadi menteri di WA. Ya. Oh siap Ustaz. Langsung kata balik menteri orang. Ya. Itu takdirnya orang yang tahu. Ya. Subhanallah. Ya. Siapa tahu besok Pak Sensei jadi menteri. Tetap kajian, tetap urus masjid. Ya, jangan jadi menteri lupa masjid, tidak boleh. Kamu menteri jabatan sementara, masjid selamanya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi. Ya. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada dua hal ini, apa itu satu? Sholat subuh sebagai patokan sholat kita, dan Al-Quran sebagai patokan keimanan kita. Dua ini saja Bapak Ibu sekalian. Percaya sama saya. Orang beriman akan terhindar dari sifat munafik. Orang beriman akan terhindar dari sifat munafik kalau dua ini ada dalam dirinya. Ya. Apa itu Ustaz? Satu, tes ya, kebaikan harimu hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Kalau Anda sudah sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, itu awal yang baik bagi hidup. Dan itu cahaya di hari kiamat. Dan kalau hari ini ada baca Quran, makin banyak baca Quran, itu adalah makin banyak menunjukkan keimananmu hari ini. Ya. Pak, apakah Anda mengira kalau Anda baca Quran itu kalau Anda tidak baca Quran, karena Anda sibuk? Bukan. Ada jawaban yang sangat menohok dari seorang ulama ketika ditanya, Syekh, kenapa saya susah bisa membaca Quran? Ya, tapi saya bisa membayarkan banyak orang-orang
yang lagi menghafal Quran di rumah-rumah tahfidnya, fi buyutihim. Saya bisa bersedekah dengan Al-Quran, saya bagikan ke banyak masjid, Syekh. Tapi untuk diri sendiri, saya susah membacanya karena saya sibuk. Apa dia bilang? Karena saya sibuk. Apa kata Syekh? Dia katakan, bukan karena kamu sibuk, iya, tapi karena Allah belum izinkan Quran ini, ayat-ayat yang suci, dibaca oleh sembarang lisan. Coba, bukan karena kamu sibuk, tapi Allah belum mengizinkan ayat-ayatnya dibaca oleh sembarang lisan. Artinya orang yang diajak oleh Allah, diizinkan Allah baca, buka Quran, mengaji, itu adalah orang-orang yang dipilih. Makanya apa hadisnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran, membaca Quran dan mengajarkan. Itu sebaik-baik kita. Ustaz pun tidak ada harganya di hadapan Allah kalau kita tidak mengaji, Pak. Kami pun para ustaz mencoba mencari cara untuk bisa mengaji. Cara mengaji saya 3, Pak. Dengan itu nggak kesibukan saya. Satu di pagi. Ya, kalau di pagi perjalanan, itulah momentum paling cocok untuk kami. Saya para ustaz untuk mengaji. Ya, ada biasa driver saya itu. Ya, dia bisa. Kemudian dia bawa mobil, saya duduk sampingnya, saya mengaji. Ya, murojaah. Kemudian yang kedua sholat malam, sholat tahajud. Disitulah kami bisa baca Quran. Sisanya kalau mau ikuti jadwal saya 5 satu hari. Ya. Di mana mau mengaji kalau begitu? Ya. 1 di mobil, 2 ketika ketika sholat malam, dan yang ketiga ketika saya umroh. Iya. Saya umroh, haji umroh, disitulah saya banyak mengaji. Iya, digas memang karena kan jamaah tidak tiap hari bersama kita. Apalagi kalau tempatnya di Madinah, ya di Mekah. Pas haji umroh itu kalau kita berangkat umroh ya, kita memperbanyak tilawah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Bahkan mungkin ada di antara kalian, di antara manusia yang baca Quran itu Ramadan saja. Sisanya nggak ada yang baca Quran. Padahal itulah cahaya yang sempurna. Ada pernah orang bertanya begini sama Syekh saya, Syekh, bukankah Quran itu hudan? Bukankah dia petunjuk? Dzalikal kitab la raiba fi hudan. Alif Lam Mim kata Allah. Dzalikal kitab, ayat kedua dalam Al-Baqarah. Itulah Al-Quran, Al-Kitab yang menjadi hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kata orang Sudan ini, dia bilang sama Syekh saya, kenapa Allah tidak wajibkan sekalian orang baca Quran? Karena Allah tahu itu. Kalau Allah tahu itu Quran petunjuk, kenapa tidak diwajibkan sebagaimana diwajibkan sholat 5 waktu? Jadi Pak, mohon maaf, orang kalau tidak sholat subuh berdosa. Tapi kalau orang tidak mengaji tidak berdosa. Padahal mengaji itu Quran itu petunjuk. Nah, orang sudah ini protes sama Syekh di kajian. Dia bilang, Syekh, kenapa Allah tidak wajibkan sekali baca Quran sebagaimana Allah wajibkan sholat 5 waktu, supaya orang paksa dirinya untuk mengaji? Apa jawaban Syekh? Kalau Allah wajibkan membaca Al-Quran sebagaimana Allah mewajibkan sholat 5 waktu, dari mana Allah tahu hamba-hamba pilihan dari yang bukan pilihan? Saya ulangi, dari mana Allah tahu hamba-hamba pilihan dari yang bukan pilihan? Jadi apa maksudnya? Makanya tidak salah hadis Bukhari tadi yang saya baca, khairukum, sebaik-baik kalian yang mempelajari Quran, membaca Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Ya. Buka kitab mengaji. Kalau belum pergi bagus mengaji kita, ya panggil ke ustaz. Ada ustaz imam kita tadi, panggil Pak, atau minta ke waktunya seminggu 2 kali. Malu di hadapan Allah, dikasih berdiri di hari kiamat, di hadapan Allah disuruh mengaji dari segi mengaji. Padahal hadisnya apa Pak? Orang yang mau tinggi surga adalah orang yang disuruh mengaji Iqra, warqa, warattil kama kunta turattil fid dunya. Bagaimana nanti di akhirat Ustaz? Orang semua dikasih berdiri, semua disuruh baca, dan semua disuruh baca pakai hafalan. Semua membaca. Kata Allah, naiklah. Setiap huruf yang dibaca membuat kita derajat kita naik. Baca lagi, naik lagi. Baca lagi, naik lagi. Hingga akhirnya nanti semua mentok sesuai dengan hafalan Qur'annya, sesuai dengan bacaan Qur'annya.
Ya, di mana bacaan Quran tak, di mana hafalan Quran tak, di situ posisi tak. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di surga ada pada akhir ayat yang kau hafal. Kalau inna a'tayna kita hafal, la ilaha illallah. Di situ-situ dikit. Baca lagi, habis ya Allah. Mana hafalan tak? Inna a'tayna kulhu. Semua idza ja'a nasrullah. Mana hafalan yang lain tambah? Paling tidak Pak, kalau tidak bisa dihafal 30 juz 30 kasih. Banyak itu Pak. Juz 30 itu mewakili sepertiga Quran. Karena mulai dari An-Naba sampai An-Nas 37 surah. Quran itu 114 surah Pak. Artinya kalau kita bagi sepertiga nih itu kita hafal. Jumlah surah ya, bukan isinya ya. Bukan isinya, sepertiga Pak. Anu sedikit. Kalau perlu saya kasih hadiah umrah yang hafal juz 30. Gratis Gratis berangkatnya, bayar sebelumnya ada. Perlu dikasih begitu. Bikin motivasi di sini sensei. Yang hafal nanti Anda harus bayarkan umrohnya. Bagus itu Pak. Tapi khusus untuk bapak-bapak di atas 40 tahun. Kalau masih di bawah 40 tahun bayar sendiri. Kasih motivasi Pak. Atau bikin halaman Quran. Saya senang sih masih berjalan deh kok yang sama Ustadz ini, Kiroati. Masih di berapa orang yang bertahan? Tidak banyak yang bertahan saya lihat. Banyak yang cari alasan. Mulai masuk menghafal belum? Masih membaca. Apa? Tidak ada menghafalnya. Pokoknya baca saja di situ ya. Bikin kira satu program di situ menghafal, di situ membaca. Satu program lagi sama datang Ustaz program menghafal, setelah hafal Pak. Apa itu motivasinya orang kalau menghafal? Pasti ulang-ulang bacanya. Kalau itu menghafal itu target terendah Pak untuk banyak mengaji. Karena kalau kita bilang mau mengaji saja susah kita mengaji. Tapi kalau bilang gini, hari ini saya hafal surah ini 3 ayat mau dulu, misalnya atau 4 ayat lah. Ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. 3 ayat dulu. Ulang-ulang nih di mobil. Amma yatasaalun. Ustaz, jangan enggak baca An-Naba Ustaz. Yasin mau dulu. Yasin. Mana saja kita suka Pak. Yasin. Cicil nih. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Pakai ini di mobil, pakai di sholat. Daripada kita baca kulhu Pak, sama di 3 ayat, sama di pendeknya. Bedanya kulhu tidak mikir begitu. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar, sodur saya misalkan kan, tidak ada orang tahu apa kita baca. Kalau itu di inna atau inna terus kita baca, inna atau biar sambil tidur kita baca. Itu juga menghafal Pak, melatih kefokusan sholat. Betulan kayak ini. Orang rata-rata Pak, sholat pas ditanya apa kita baca di rakaat pertama, apa tadi di lalu balik. Karena mulutnya bicara, hatinya dengan pikirannya kemana-mana. Maka sebenarnya kata para ulama, mau tidak fokus khusyuk sholat? Mau. Gimana caranya? Cari hafalan Quran yang kamu hafalin harus dibaca pakai mikir. Contoh, kita baru menghafal Al-Waqi'ah. Allahu Akbar. Misalkan sholat tahajud ini di rumah, baru dihafal ini ayat, 3 ayat dulu. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Itu dibaca Pak. Jumlahnya itu sama dengan kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan, bahkan lebih panjang Al-Waqi'ah pendek-pendek. Cuma kita malas mikir. Dan kita anggap kalau selesai ini ada di kulhu sahmi sholatku. Itulah manusia Pak, tidak mau naik tingkat di akhirat, mau naik jabatan di dunia. Mau naik tingkat di akhirat Quran Pak. Nah ada yang jawab, jangan begitu. 2 sendiri. Mau sukses dunia, mau bahagia dunia, mau hidup tak nyaman, mau 2 saja. Jaga sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua Quran. Kalau lewat nih subuh tidak ada air, susah bikin sholat yang lain.
Nah subuh ini patokan semua sholat. Kalau tidak ada di Qurannya, susah. Jauh dari Allah Pak. Dicek kapan kita terakhir buka Quran, kapan terakhir baca. Itu kalau dites satu-satu ini banyak yang 2 bulan lalu kapan. Kalau mau dites kejujuran misalnya, kapan kita terakhir baca Quran, kapan. Banyak yang bilang, kapan ini Ustaz? 2 bulan yang lalu kapan? Kalau mau dites kejujuran Pak, tapi Allah Maha mengetahui kapan kita terakhir baca Quran. Paksa Pak. Kalau saya saran Pak, baca Quran itu paling bagus supaya tidak sibuk dengan aktivitas setelah itu. Paksa memang sebelum subuh atau setelah subuh, atau sebelum berangkat kerja. Baca memang 2 halaman dulu. Nanti sebelum tidur Pak, yang pulang di kantor, kalau pulang dikit sore, habis maghrib paksa lagi baca Quran. Iya. Karena kalau tidak dipaksa, Pak Aida baca-baca, percaya. Semua alasan. Nah, ada tips saya kasih. Ustaz, biasa kadang-kadang malas. Caranya Pak, buka dulu Murattal. Iya. Terserah di mana, mau di YouTube tak, mau di aplikasi handphone tak, buka Murattal, pencet Ki, iya, dengan Ki. Itu orang kalau sudah dengar biasa bacaan yang bagus, tertarik dia untuk baca. Iya. Buka saja, suruh apa saja. Siapa kita suka, syekh siapa kita suka, buka baca. Biarkan syekh itu baca, kita dengar. Iya. Kalau kita suka biar Sudais baca, dengarkan Sudais. Kalau kita suka Syekh Mish'ari Rashid, silakan dengar. Ada yang mungkin suka Al-Ghamidi, silakan. Ya, buka dengarkan Pak. Biar 5 ayat, 10 ayat, habis itu mulai bikin buka Quran. Ya. Ikuti ini pelan-pelan. Misalkan Syekh bilang Ar-Rahman, baca lagi Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ikuti Allamal Qur'an. Dengar saja itu Pak, hati tenang. Kalau belum bisa kita tenang dengan membaca, tenangkan dulu dengan mendengar. Karena Nabi dahulu sebelum dia baca, dia dengar dulu dari Jibril. Jibril juga sebelum dia baca, dia dengar dulu dari Allah. Begitu Quran Pak, didengar dulu, dibaca. Didengar, dibaca. Ustaz, sudah minggu dengar. Tidak bisa-bisa tak membaca, baik setan betul kok. Setan betul, saya bilang. Setan betul kamu bos. Saya bilang, sudah dengar Ustaz, tidak mau buka baca. Saya bilang setan betul lagi. Karena Pak, ingat, dosa itu menjadikan orang menjadi iblis. Ya. Makanya iblis itu mengkader orang-orang. Makanya ada hadisnya di hadis Ramadan. Ya, idza ja'akum Ramadan, ya, futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minhu syai'. Wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minhu syai' wa suffidat asyayatin. Ini coba lihat perhatikan. Kata hadis Nabi SAW mengatakan, kalau datang di bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka dan tidak ada ditutup. Semua pintu neraka ditutup, tidak ada dibuka. Dan diikat semua syaitan, tidak ada yang bebas, dibelenggu semua iblis, syaitan selama Ramadan. Maka siapa yang berkeliaran bikin dosa? Kader-kadernya. Bukan partai saja mengkader. Ada tuh bilang kadernya iblis. Makanya Ramadan dia dibelenggu, sedangkan dia tertawa-tawa. Kenapa? Karena dia sudah mengkader banyak orang. Makanya Ramadan ada orang tidak puasa, banyak orang tidak mengaji, banyak orang tidak sholat, merasa biasa sekali. Ada orang buka puasa sembunyi-sembunyi. Itu semua kalau dia melakukan dosa itu di Ramadan, berarti dia kader iblis yang berhasil dikader oleh iblis. Iya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa dipunya waktu untuk mengaji, bukan dia sibuk, tapi Allah tidak izinkan dia mengaji. Iya, karena mungkin banyak dosa. Jadi cek-cek diri tak. Kenapa kayak tidak ada waktu untuk mengaji? Ya. Ingat tadi perkataan Syekh, bisa jadi bukan karena Allah tidak izinkan saya. Ya, bukan jadi karena saya sibuk, tapi mungkin karena banyak sekali dosaku. Ya. Ya, sehingga saya tidak ada waktu untuk mengaji. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Terakhir, ya, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Quran itu syafaat di hari kiamat. Kalau mengaji kita, Quran itu bisa menolong kita sehingga kita tidak tersentuh api neraka. Ada semua dosa tak? Ada semua, pasti ada. Nah, mungkin tidak. Karena Nabi mengatakan setiap anak cucu Adam punya dosa. Ya, setiap anak cucu Adam punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik mereka yang berdosa, ya,
adalah orang yang bertobat. Ya. Sedangkan tidak bekerja di tempat rawa, ya, bekerja yang baik-baik saja masih banyak potensi dosa. Apalagi kalau nasab pekerjaan ini berkaitan dengan banyak dosa, pengadilan, yang gimana? Contoh gini, ya, bahaya sekali dosa di situ Pak. Anu nasab, ya, misalkan pejabat pemerintahan banyak dosa, tipu daya yang lebih besar, godaannya. Ya. Sedangkan tabe-tabe, maaf sekali, sedangkan kerja di tempat baik, punya usaha sendiri, ada baik jadi kerja misalkan, ya, nah masih banyak potensi dosa. Apalagi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bebas, tidak bisa dihindar dari sombong, tidak bisa dihindar dari orang yang suap, tidak bisa dihindar dari bohong, tidak bisa dihindar dari harta haram, tidak baik. Bagaimana nih menjaga diri itu, Pak? Kalau banyak tombi dosanya, kerja tombi di tempat susah, di bank-bank konvensional misalkan, ya. Tidak ada tombi mengajinya, makin kotor hatinya, Pak. Sholat sekedar sholat. Apa dia yang bisa membedakan kita di hadapan Allah? Mengaji balik, Pak. Karena ada hadisnya Nabi, dengarkan dia. Quran nanti yang bicara, Quran yang bela dia. Kata Nabi, hadis Muslim ini Pak, sahih. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang hari kiamat. Syafi'an, apa itu syafi'an? Membela, memberi syafaat li ashabi, bagi orang-orang yang rajin baca. Bisa jadi Pak, mau dilempar ke neraka banyak dosa tak? Karena rajin kita mengaji, kita rugi karena mengaji, tiba-tiba Quran bicara, ya Allah, 1 juz 1 hari saya dia baca. Ya. Tolong dia ya Allah. Quran ini Pak, perkataannya siapa yang Quran? Allah. Perkataannya Allah langsung bicara menolong kita. Bayangkan, ini gimana ini? Hadis ini saya bacakan. Ya. Bukan perkataan yang Ustaz Faroz ini, hadis Muslim Pak, sahih. Quran yang tolong. Makanya ada ayat dalam ayat kursi. Kita hafal semua ini ayat pasti, tapi mungkin kita belum mengerti. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa kasih syafaat kecuali atas izin Allah? Dan siapa yang bisa dikasih syafaat Pak? 3 minimal. 1, Rasulullah punya syafaat Nabi, ikuti sunnahnya, rajin sholawat. Apalagi itu Quran Pak, dikasih syafaat. Apalagi yang ketiga, orang-orang yang menghafal Quran, ada syafaatnya. Ada yang keempat tambah, orang-orang yang mati syahid, agak susah nih. Mungkin kita tidak dalam keadaan berperang. Kecuali orang-orang di Gaza, orang yang mati syahid itu Pak, 1 orang mati syahid bisa menarik 70.000 orang. Banyak. Makanya kalau ada sumbangan Palestina, sumbang kita. Siapa tahu di antara mereka nanti ada yang menarik kita dengan mengatakan, ya Allah, siapa yang pernah saya makan hartanya yang sampai di sini? Ditarik. Sisanya Pak Aib tidak ada. Man dzalladzi yashfa'. Siapa yang bisa kasih syafaat? Kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah, mungkin anak yatim dan sebagainya. Tapi yang hadis-hadisnya sahih Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah Quran. Syafaat Rasulullah, syafaat oleh mati syahid, para penghafal Al-Quran, itu juga para penghafal Quran bisa kasih syafaat. Orang tuanya, jadi kalau ada anak kasih menghafal Quran, dia bisa kasih syafaat. Tapi bukan berarti ketika anak sudah hafal Quran kita bilang, ya ada anak, belum tentu. Ya kita juga membaca, karena kita tidak tahu keadaan di hari kiamat nanti. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan terlalu panjang, yang penting diamalkan. Apa yang harus diamalkan? 2 tadi, sholat subuh berjamaah, jaga, sama baca Quran. Ya. Apalagi yang kerja di tempat-tempat, ya subhanallah banyak dosa di sana. Mohon maafin yang mulia ya, saya tidak sindir ya. Apalagi tukang sita, kasihan. Banyak sekali. Tukang sita, banyak. Jadi orang belum lagi kalau sogoi dibayar kiai. Makanya dia harus banyak burung bawa-bawa. Bawa ya, bersedekah, baca Quran, ya Allah. Di pengadilan ini memutuskan mana benar mana salah, dan keputusannya ya kita tahu nih di Indonesia bagaimana ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita mulia. Masih mau pindah, aku resign kan? Baru suami istri kerja di pengadilan, la ilaha illallah. Masya Allah, suaminya tukang sita, istrinya panetra, baik lengkap.
Jadi mengaji sama ibu banyak-banyak. Bilang bisa cerita, biar bisa cerita. Dan ustaz bilang banyak-banyak mengaji. Iya. Tapi kenapa dulu gitu kelasnya suaminya wanita, istri kelas kita. Itabar itu kalau istri tukang sita dan takut orang. Kalau dia dibilangin Pak Kumis toh, Pak Kumis. Pak Kumis dia takut semua. Biar Cina takut semua dia kamu. Subhanallah. Ya masing-masing terlihat dirinya mengaji semua. Tentang Ustaz. Ya. Kalian ini ada program baru kita di sini. Apa itu? Insyaallah nanti malam Jumat kita ada bareng Al-Kahfi. Wah, bagus. Bagus. Yang undang. Tapi khawatir pas baca Al-Kahfi hilang semua. Bahkan ya bagus sekali. Setiap maghrib isya. Ya, waktu Indonesia. Bagus. Mudah-mudahan istiqamah ya. Baca Al-Kahfi bareng-bareng boleh. Iya, Di sholat maghrib. bisa Malam Jumat kan? Iya, bagus ya. Bagus sekali. sudah melakukan apa? Iya. Tapi jangan cuma malam Jumat baca Quran, nanti yang ada di program Al-Kahfi di situ cuma baca ya. Ya, itu Al-Kahfi dan Tomi hadisnya. Kalau Al-Kahfi kan siapa yang membaca Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah berikan dia 2 cahaya sampai datang Jumat yang lain. Diberikan di cahaya sampai datang hari Jumat depan 1 minggu penuh cahaya. Al-Kahfi cuma 110 ayat. Ya. Jangan lewatkan. Ya. Baca baik-baik. Ya, insyaallah. Ada lagi? Ya, nggak ada. Nah, yang pesan terakhir, jangan gara-gara politik berpecah. Ya, sudah nih banyak kejadian pilpres apa sudah nih. Ya, pilih yang masing-masing silahkan. Ya, tapi jangan rusak ukhuwah. Ya, nanti kalian berhambat di bawah, mereka nanti berkoalisi setelahnya. Ya, biasa nih, sudah Bapak-Ibu sekalian. Ya, jangan saja nggak usah gara-gara politik semuanya saling musuhan, nggak usah Bapak-Ibu sekalian. Ya sudah. Banyak di pengalaman kita di pilpres, pilkada sebelumnya. Sudahlah, ini dunia saja Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan saja datang mencoblos pulang, selesai. Siapa yang ditakdirkan terima, itulah pemimpin kita. Sudah. Ya, sederhana saja. Ya, jangan terlalu ini untuk masalah politik. Apalagi kalau pilkada, ya pilgub ya. Ini lebih rawan sebenarnya. Kalau pilpres kan, ya mohon maaf, nasional. Kalau ini ada orang ketemu. Ya. Masalah wali kota, masalah bupati, masalah gubernur, ya milih mendukung silahkan, tapi jangan merusak kuat, jangan merusak persaudaraan. Jangan gara-gara pilgub, pilkada, lalu kemudian pecah belah antara tetangga, rugi dunia akhirat. Ya, auzubillah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dimudahkan mengaji, dimudahkan baca Quran, dimudahkan lisan belajar ngaji. Berarti kita belum bertanya. Apa? Pertama. Lebih banyak. Pada pertama. Kamu disuruh. Apa ya? Yang pertama, kenapa kalau baca bisa tahan lama-lama terus Quran? Sebentar. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bikin program menghafal juz 30 Juz 30. berapa kita diskon nanti kalau Harga modal, jadi nggak diskon. Modal saya kasih. Kalau umroh dia sama saya kalau dia akan 30 kutes, modal malah jangan bisa untung di situ. Untung mah dari baca Qurannya mau. Cocok nih. Cocok nih. Baik. Nanti setorak di ini di akhir Ramadan. Boleh. Nah, di situ saya Tes nih ya. Siapa yang hafal juz 30? Iya. Siapa tahu ada investor udara siapa yang berangkat begini Pak. Tapi masa pas hari saya kasih kan. Masa pas sadar kok, masa Pak Ansar, masa ya biar kaya kalau kayak bayar nih. Modal mami apa kan? Bagaimana dia apa baru mau apa minta nih? Ya. Boleh. Insyaallah boleh. Pokoknya kalau hafal juz 30 Bapak-bapak datang umroh, modal mau saya kasih dia. Serius saya insyaallah. Ya, tapi saya dengan itu saya subsidi hafal Quran ya, saya dapat pahala tol dari mengaji. Cocok itu. Tapi bapak-bapak ya kalau ustaz tidak boleh. Kalau ustaz harus dibayarkan tahu ada. Berapa tahun lagi jadi imam ustaz? Berapa tahun jadi imam? Iya. 3 tahun. Kalau 3 tahun itu orang kasih umroh kan di
Baik, 3 tahun kan jadi imam, umrohkan nih. Sudah berumroh Ustaz? Nanti kalau ada absen Ustaz harus tahun. Itu kalau orang imam masjid toh, di kompleks toh, kasih umroh kalau dia sudah 3 tahun. Ya, sudah lama mengabdi, umrohkan patungan maki. Tak berapa tak, ya. Oh, kayak begini mukanya semai. Uang kecil gini. Ya. Oh Tuhan umrohkan Pak Imam. Ya, nanti muazzin lagi. Baik, mana ya? Enggak ada di sini. Oh ya, gantinya ya. Bertahan dulu 3 tahun tuh dilihat. Begitu Pak caranya. Kalau sudah imam sudah 3 tahun tuh kasih umroh. Kasih berangkat. Bayangkan nih Pak, penghafal Quran berangkat umroh. Dia mengaji, dia berdoa. Kita tuh tidak apa-apa. Kasih umroh. Sekarang kita di media ada masjid. Ada lain medianya, lain wasinnya, lain imamnya. Masya Allah, mantap. Anda selalu terdepan. Nah, kenapa orang betah baca WA Ustaz? Karena ada kepentingan dunianya. Orang baca WA apa? Kalau bukan dunia, tidak. Dia butuh berita, dia butuh informasi, dia butuh diurus bisnisnya. Kalau dunia Anda tertarik, berarti Anda cinta dunia, Pak. Kalau Anda baca Quran tidak, berarti belum ada akhirat di hati. Saya tanya, seandainya 1 huruf langsung ditransfer 10.000, mengaji semua. Berhenti orang kerja, 1 huruf ya. Jangan 10.000, banyak sekali mau 10.000, 1.000 mau 1.000 rupiah 1 huruf. Ya, banyak mengaji semua orang. Ya. Bayangkan kalau Al-Kautsar inna a'tainaka Al-Kautsar saja. Dia tidak rasa belum macet, tidak ada rasa, tidak ada rasa. Mengaji terus orang. Karena apa? Karena dia tahu pahala. Nah, kenapa? Coba lihat ya. Tadi ayatnya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Siapa? Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya ada yang gaib. Apa yang gaib? Ada namanya rekening akhirat. Ada itu namanya saldo di akhirat. Percaya lagi Pak. Kita sholat, kita kajian, kita mengaji, tidak cash di dunia, tapi disimpankan di akhirat. Ini yang mahal, Pak. Ini yang paling mahal. Apa yang nak kerja itu orang di Gaza mau berperang? Kenapa mereka tidak tinggalkan saja Gaza, tidak usah perang? Langsung saja pindah ke Mesir semua, kasih saja itu Israel itu tanah. Apa yang mereka perjuangkan Pak? Karena mereka tahu ada namanya kampung akhirat. Ada yang namanya menjaga Masjidil Aqsa. Orang-orang di sana, kenapa tidak langsung lari? Kenapa masih tinggal di Palestina? Kenapa memperjuangkan tanahnya? Karena dia tahu ini tanahnya para nabi, diberkahi. Kenapa dia mau mati? Mau berperang, mau dibunuh di sana, mau dibom di kanan kiri Pak, ke pengungsian, disuruh pindah ke Mesir, tidak ada yang mau, di pengungsian semua. Dia bilang lebih baik saya mati di sini daripada saya pindah tinggalkan Palestina. Nanti saya ditanya oleh Allah, karena saya ditakdirkan hidup di sini, lahir di sini. Apa nak cari? Saldo akhirat, mati syahid, bisa syafaatkan 70.000 orang dari keluarganya. Jadi masya Allah Pak, kalau orang kenal akhirat, makanya banyak ya ayat dalam Quran menjelaskan. Ya, wadduha saja, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari yang dunia. Jadi Pak, kalau orang masih lebih betah baca WA daripada baca Quran, dia salah satu sebabnya dunianya masih lebih kencang dari akhiratnya. Nah, introspeksi diri kita. Ya, ini materi anak SD saya kasihkan. Jangan sholat subuh, ya. Jangan dua saja bahagia. Kalau masalah urusan dunia ya urus masing-masing. Ya, ada di semua dunia orang. Tapi saya titipkan kedua, jangan sholat subuh karena kalau bagus sholat subuh tak bagus semua sholat yang lain. Jarang Pak saya temukan orang bangun sholat subuh di masjid baru dia tidak sholat zuhur. Oh jarang sekali. Ya. Yang banyak orang sholat zuhur tapi tidak sholat subuh. Banyak itu. Ya. Tapi kalau orang sudah sholat subuh apalagi dia di masjid, mustahil dia tidak sholat zuhur. Mustahil dia tidak sholat asar, mustahil dia tidak sholat maghrib, mustahil dia tidak sholat isya. Kalau subuh saja yang susah, dia bisa sholat. Apalagi di masjid berjamaah, naik yakin bagus sholatnya. Bahkan bisa jadi dia tambah duha, dia tambah tahajud. Kalau subuhnya bagus. Yang kedua, kalau orang sudah rajin mengaji Pak, mustahil nih itu. Menurut saya, mustahil nih dia mau mudah-mudah bikin dosa. Karena setiap kali dia baca Quran dia ingat Allah. Kenapa gampang bikin dosa? Ya, mungkin terlalu lama mungkin tidak mengaji. Nah, oke. Sensei, sudah bilang? Ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian.
Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya dosa diampuni, yang punya salah dimaafkan. Ya, mudah-mudahan kita semua dikategorikan orang yang dekat dengan Quran, rajin mengaji, ya, diizinkan untuk haji, umroh, ya, atas izin Allah, dengan keluarga kita diberikan kemudahan untuk menjadikan anak-anak kita penghafal Quran, dan mudah-mudahan kita semua orang yang dijaga sholatnya subuh sampai seluruh sholat-sholat kita yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.